Tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Luar biasa ya, Astungkare, semuanya sehat dan baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengawali dengan doa. Untuk siswa yang piket, silahkan memimpin. Ya, Okan silahkan. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kembali ke tempat. Baik, sebagai generasi muda kita harus memiliki jiwa nasionalisme. Nah, untuk semakin meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat ya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Selanjutnya, kita akan mengecek kebersihan di lingkungan sekitar ya. Coba ditengok dulu kanan dan kiri kalian. Masih ada sampahnya atau tidak? Sudah bersih? Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Operasi Mutia, hadir Bu. Agung Madirai, hadir Bu. Alicia, hadir Bu. Nadia, hadir Bu. Sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian tes eksplanasi dan karakteristik tes eksplanasi. Ya, tepuk tangan buat Agung. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi dan karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi. Materi hari ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah Study Dik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, siswa dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun manfaat dari pembelajaran ini adalah tentunya dapat melatih kemampuan berpikir kritis kalian dalam menganalisis struktur dan kaidah dari teks eksplanasi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian, sebelum mengikuti pembelajaran atau sebelum masuk ke inti pembelajaran ya, Ibu sudah mengirimkan soal pretest di GC. Silakan buka GC-nya dan dijawab sekarang. Waktunya terbatas ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Silahkan cari kelompoknya, duduk dengan kelompoknya. Sekarang perhatikan ke depan. Fenomena apa ini? Fenomena banjir. Kita bisa melihat dari air yang tinggi ya, air yang tinggi ya. Berarti sudah semua bisa menangkap bahwa ini adalah gambar tentang fenomena banjir. Sekarang selanjutnya, perhatikan lagi ke depan.
Informasi apa yang ada dalam video? Ya, Anais. Iya, proses terjadinya fenomena alam banjir dan cara menghadapinya. Setelah tayangan tadi, apa sudah ada bayangan? Sudah. Ya, banyak sekali ada fenomena alam ya di sekitar kita seperti erosi, kemudian banjir, tsunami, gempa bumi. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah teks. Apa judul teksnya? Banjir. Ya. Nah, nanti di teks ini kalian akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks banjir. Kerjakan bersama kelompok, sebentar akan Ibu bagikan LKPD-nya. Diskusikan, bertukar pikiran, cari informasi yang banyak. Jangan diam dan jangan pasif ya. Harus berdiskusi. Kemudian jika ada yang tidak paham, jangan malu-malu untuk bertanya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ketua kelas bisa bantu Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, bantu ya. Terima kasih. Sudah. Silakan mulai didiskusikan dengan kelompoknya. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Diskusikan. Lihat buku paketnya, dibuka-buka, cari informasinya ya. Diskusi dengan temannya. Gimana, ada kendala? Tidak. Tidak. Buku pakai anak. Gimana Panji? Ada kendala? Enggak ada. Masih cari kata benda curah hujan ada Kak? Kan kata istilah hujan. Mana kata? Ini. Ya, erosi. Nah, erosi bukan Istilah istilah. bukan. Ini garisin aja yang erosi biar nanti nggak cari lagi. Interpretasinya udah ketemu. Udah, interpretasinya kayaknya paragraf kedua nggak sih kalau soalnya karena paragraf ini kan termasuk manusia interpretasi kesimpulannya. Ada kesulitan? Tidak. Tidak. Sudah terpecahkan yang struktur? Sudah. Kan sulit. Membandingkan dengan yang lainnya. Kapasitas sungai drainase laut flow air pasang ini nggak sih? Apanya itu? Ini sudah struktur pernyataan umum. Sekarang kita akan tampilkan ke depan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Pangan jadi. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD yang dari tes eksplanasi yang berjudul banjir. Yang pertama ada struktur tes eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum. Pada pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Selanjutnya, terdapat kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kelompok kami menemukan 3 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Contohnya, banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Lalu yang kedua ada konjungsi kronologis. Kelompok kami menemukan 3 konjungsi kronologis. Dan yang ketiga ada kata benda yang menunjuk pada jenis fenomena yaitu banjir, erosi, air pasang, dan curah hujan. Penggunaan kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Sedimentasi. Siapa yang akan berikan komentar? Ya, Ayu Permata. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin memberikan komentar kepada kelompok 3. Menurut kami, teks eksplanasi yang berjudul banjir yang dibacakan oleh kelompok 3 sudah sangat lengkap. Strukturnya seperti berisi pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasinya. Begitupun dengan penelahan kaidah kebahasaannya sudah lengkap. Sekian komentar dari kami, terima kasih. Tepuk tangan. Kita akan bahas bersama pemecahan
masalahnya. Ini yang sudah tadi kita diskusikan bersama ya. Strukturnya ada di paragraf 1 yang pertama ya, pernyataan umum. Kemudian urutan sebab akibat ada di paragraf 2, 3, dan 4. Kemudian interpretasi ada di paragraf kelima. Kemudian kaidah kebahasaannya di sini sudah ada konjungsi kausalitas ya. Kemudian ada konjungsi kronologis juga sudah di sana. Ada kata lalu, kemudian itu ya. Kemudian ada menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kemudian menggunakan kata istilah sedimentasi, deforestasi, degradasi, erosi, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang menyimpulkannya? Ya, silakan. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama mengenai struktur dari teks eksplanasi yang meliputi pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan gambaran secara umum mengenai suatu fenomena yang dibahas. Yang kedua adalah urutan sebab akibat yang berisikan tentang penyebab dan juga akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Dan yang terakhir adalah interpretasi yang berisikan tentang sebuah penarikan kesimpulan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Regina. Menambahkan, kesimpulan pembelajaran hari ini selain dari struktur yang sudah disebutkan oleh Evania, kita juga mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Adapun kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, yang pertama ada konjungsi kausalitas, kedua konjungsi kronologis yaitu hubungan waktu terjadinya satu peristiwa seperti kemudian, lalu, dan setelah itu. Yang ketiga ada kata benda jenis fenomena, dan yang keempat ada penggunaan kata istilah. Terima kasih, tepuk tangan. Oleh Ayu Kania dan Regina bahwa struktur teks eksplanasi ada 3, pernyataan umum, ya urutan sebab akibat atau deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian kaidah kebahasaannya ada 4, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, dan kata istilah. Sebelum kita memulai post test, silakan duduk kembali ke depan, menghadap ke depan ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Sudah Ibu kirimkan? Di sini juga sudah terlihat hasilnya. Nilainya juga sudah bagus-bagus ya. Ibu minta bantuan untuk membantu membagikan lembar refleksi. Kasih. Diisi dengan jujur ya. Boleh dikumpulkan? Terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menulis teks eksplanasi. Ya, jadi tolong disiapkan, belajar di rumah, kemudian jangan malas membaca, perbanyak membaca untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan tutup dengan doa. Untuk yang piket, silahkan. Ya. Kan? Teman-teman harap berdiri. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parame Santi. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, boleh istirahat. Selamat pagi.
Selamat